Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat wal bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adati fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa fi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina ma kanu fi jami'il jihad wal bilad وبنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. وعليك halaman 12 baris keempat dari atas. Wa'alaika wa yang bagi alaika itu asalnya, hendaknya engkau antatafakkara, bahwa bertafakur atau merenung atau sengaja berpikir. Ada yang sambil lalu tuh, sengaja berpikir fil akhlaqi, masalah akhlak-akhlak atau kelakuan-kelakuan yang bagus, wal a'mali, dan perbuatan-perbuatan allati yang wasafallahu biha awliya'ahu wa a'da'ahu, yang Allah kisahkan dengan akhlak tersebut atau perbuatan tersebut akan wali-walinya dan musuh-musuhnya di dalam Al-Quran. Jadi Allah tuh berkisah melewat perantara nabinya, mengisahkan tentang kisah kekasih-kekasih sidin atau musuh-musuh sidin. Yang dikisahkan itu tentang kelakuan-kelakuan atau akhlak-akhlak, baik itu kelakuan si yang kekasih maupun kelakuan yang musuhnya Allah. Itu kedua-duanya dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wafima, dan juga hendaknya kita memikirkan, merenungi maknintu ada bayannya minal khairi, kebaikan-kebaikan, a'adda yang Allah persiapkan, lil fariqaini, bagi dua golongan tersebut. Jadi ada musuh Tuhan dalam hidupnya, ada dua golongan, ada kekasih Allah, ada musuh Allah. Nah, kedua-duanya itu dikisahkan Tuhan dan sudah dipersiapkan Tuhan untuk keduanya itu. Apa yang dipersiapkan? Di sini dipadahkan minal khairi, mendapat kebaikan. Baik kebaikan tersebut al-ajili, dijolong Tuhan di dunia juga kepada musuhnya atau kepada kekasihnya. Kalaunya kepada musuhnya itu azab, kalau kepada kekasihnya anugerah. Atau wal ajili, kaina di akhirat, di surga. Jadi Tuhan menjolong kebaikan kepada kekasihnya itu bisa di dunia, bisa di surga. Dan Allah pun mengazab musuhnya bisa di dunia, bisa di surga. Itu pun dikisahkan Tuhan juga. Nah, maka mendengar kisah Tuhan tentang walinya dan apa yang Allah berikan kepada walinya di dunia maupun di akhirat. Satu, mendengar kisah Allah, apa yang Allah berikan kepada musuh-musuhnya baik di dunia maupun di akhirat. Dua. Nah, itu disuruh kita mentafakurrakan, merenungkan. Itu maksudnya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Allah berfirman, ujar Allah Ta'ala, innal abrara lafi na'im. Nah, ini kan Allah berkisah. Sesungguhnya orang-orang saleh yang ketujuh berbuat baik, yang ikhlas mengerjakan kebaikan tersebut, abrar narnya, lafi na'im, kaina di dalam surga, mendapatkan nikmatan yang banyak. Wa innal fujara, pujar. Nah, pujar ini jamak taksir. Fajirun, fajirani, fajiruna. Jamak muzakkar salimnya bisa juga jamak taksir, pujar. Orang-orang yang fajir, orang-orang yang fasik. Kalau kita berbuat maksiat tapi masih sembunyi-sembunyi, Tuhan masih menghargai. Artinya masih ada sopan. Tapi kalau kita berbuat maksiat bangga, betampai, nah itu Tuhan kok gerigitan bener tuh. Hadeng ya Tuhan kena bilanya
Nah, itu disebut fajir ngarannya. Orang yang fasik, menggawi maksiat, batampai dan bangga. Bahkan ketujuh dilihat. Nah, banyak orangnya disebut fajirun, bisa juga disebut fujar, banyak orang yang fasik. Nah, orang-orang yang banyak ini, yang fasik ini, lafi jahim, di dalam neraka jahim. Nah, Tuhan berkisah kayak itu tuh, kisah Tuhan ini pasti terjadi. Tinggal kita lagi jangan sampai menjadi orang yang fasik, artinya menggawe maksiat juga jangan pindah hendak mudah kayak banggan itu nah. Supan kita. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, afaman kana mu'minan kaman kana fasikhan la yastawun. Nah, ini surah apa nih? Surahnya pian pikirakan, ayat keberapa pian pikirakan seorang. Ya pasti ada di Quran sudah, pasti sudah ya, kalau jadi cari seorang mau sudah pasti itu. Artinya pemahaman secara sederhananya kaina jar Allah Ta'ala, orang-orang yang fasik dan orang-orang yang beriman itu keadaannya di dunia ada sama pemandangan yang kita lihat, karena di akhirat ada sama juga keadaannya. Nah itu pemahamannya, arti kada sama tuh belain, di dunia sudah kada sama, di akhirat kada sama. Itu maksud dari apa man kana mu'minan kaman kana fasiqan la yasta'un tadi. Wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi, fa amma man a'fa wattaqa wa saddaqa bil husna. Dan barang siapa seseorang mau a'fa, memberikan sesuatu yang ada di dirinya, bisa berinfak, bisa bersedekah dan lain sebagainya, tetapi wawnya waw ma'iyah nih kada boleh tinggal, beramal disuruh, berbuat baik disuruh, tetapi wattaqa, hatinya ikhlas. Nah, jadi kita memberi itu jangan bangga, tapi kita takutan lawan Tuhan. Siapa tahu ibadah apa yang kita memberi ini kada ada pahalanya. Jangan model kayak bangga, kita memberi bangga itu kada wattaqa naranya. Disuruh beramal baik, bersedekah misalnya, tapi perasaan takutan lawan Tuhan, jangan-jangan kada ada pahalanya. Jangan-jangan ini ditolak oleh Allah Ta'ala. Nah, perasaan takutan ditolak itu sudah masuk wilayah wattaqa, takwa lawan Tuhan. Nah, maka kayak apa caranya takwa lawan Tuhan waktu berbuat baik? Ikhlas, jadi para ulama ikhlas. Jadi waktu berbuat baik ninto, yang kita puji Allah, jangan minta puji. Kita nih memberi orang duit 1 miliar sehari misal, sehari 1 miliar kan banyak bener tuh. Ya kalau Allahan pada pele residen sehari 1 miliar. Nah, waktu memberi sehari 1 miliar itu perasaan kita tuh jangan ada perasaan rasa bangga lawan diri. Tapi hendaknya kita supan. Supan pertama duitnya lain duit kita. Yang kedua kawa menjulung kawa memberi lain kemampuan kita. Yang ketiga niat hendak memberi itu pun adalah garitikan yang Allah kirim ke hati kita. Nah, seandainya Allah kada mentakdirkan kita menjadi orang yang memberi, kita bisa jadi pamalar. Nah, pamalar musuh Tuhan. Ternyata kita ditakdirkan Allah jadi orang pemurah. Nah, waktu memberi itu kita harus wajib ada bisi perasaan sebenarnya yang sesungguh-sungguh yang bersifat baik itu adalah Allah. Jadi waktu memberi itu kita memuji lawan Allah. Amun masih kita kada kawa memuji lawan Allah karena belum terbuka hijab lagi, kada melihat yang baik itu Allah atau siapa, belum terbuka hijab lagi. Nah, takutan barang lawan Tuhan, takutan siapa tahu ibadah ini kada diterima oleh Allah Ta'ala. Ada perasaan takut lawan Tuhan, ini yang disebut wattaqa narannya. Apalagi mun kita belajar sifat 20, kin Allah bersifat jaiz, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Man a'ta wattaqa, barang siapa berbuat kebaikan babari-bari tapi ini ada perasaan takutan lawan Tuhan. Nah, wa saddaqa bil husna, dan dia percaya membenarkan akan pahala yang inya dapatkan karena di akhirat. Husna itu pahala lah. Atau kebaikan yang di dunia bisa juga. Fasainu yassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan inya. Di dunia aja sudah mudah. Jadi orang yang di dunia mendapat kemudahan dari Tuhan itu bukan berarti kena musibah. Kan aja musibah juga. Jadi orang wali itu kena musibah sebagaimana orang wala kena musibah, sama berataan. Karena musibah itu bilanya turun sifatnya umum.
Kalau pang misalnya aku nak jadi wali aja supaya jangan kena musibah aja, luput tuh. Jadi orang wali bahkan gak banyak pada kita karena musibahnya. Cuma mereka nintu pasanu yassiruhu lil yusra. Allah lapangkan dadanya. Sebelum musibah datang ke tempat ke rumah siden, ke diri siden, sudah Tuhan julungi sabrun jamil. Nah, misalnya nih, musibah tuh anak siden terima, anak Tuhan julung ke diri siden. Jaraknya 1 kilometer lagi. Tuhan sudah mengandaki di dalam dada diri siden, sabrun jamil, sabar yang elok. Bahkan syukur sudah ada di hati siden. Naram siden sudah Muhammad syukur juga. Nah, itu maksudnya. Jadi arti dimudahkan tadi bukan berarti dihindarkan dari bala, kada. Karena bila sudah takdir bagi seseorang harus terjadi, ma kutiba lahu, pasti terjadi. Nah, cuma ada yang dijulungi Tuhan sabar, lalu ini bertambah-tambah pahala dapat. Ada yang dijulungi syukur, berarti cagar diangkat derajatnya jadi wali. Ada juga yang dijulungi sabar kada, apalagi syukur, lalu gelisah. Ini yang disebut azab dari Allah. Jadi mungkin kita hendak tahu musibah atau azabkah bagi diriku, lihati keadaan diri kita. Hati kita kayak apa, gelisah kada? Mun gelisah, pusang, bakawan lawan musang, nah berarti musibah itu dasar Tuhan bukan menguji kita, tapi sebagai siksa bagi kita, sebagai siksa. Tapi mungkin kita kawa sabar, berarti sebagai ampunan Allah untuk dosa-dosa kita. Mungkin kita kawa gembira, tatawa mengalangkang. Kebakaran rumah, tatawa mengalangkang. Orang membedakan stres, di kita kada. Nah misalnya, nah, kenapa aja kata tawa rumah orang memang ya kalau ada masuk orang apa baik? Oh, ketawa. Ini kisah orang Pondokan Bahari, rumah menyiwa. Rumah yang barak menyiwa kebakaran rumah sini. Aja Pondokan tertawa. Lain rumah seorang. Hah? Kawa ya tertawa. Kayak itu orang wali itu pian. Kada papanya tertawa aja terus ini. Namun kawa tatawan angka itu berarti kita tuh ditinggikan Allah derajat. Yang asalnya wala bisa jadi wali. Yang asalnya walinya pangkat securit bisa jadi 2 curit pangkatnya. Nah, ini tuh. Pasanu yassiruhu tuh kada kawa baca-bacapat bisa tas polilit untung menyembet. Pas. Ya Allah, mun cepat-cepat bisa tapolilit tuh pian. Pasanu yassiruhu lil yusra. Allah, nah buat Allah ini bagaimana? Allah tuh ya Allah tuh bang. Allah tuh ila akhirih maksudnya lah. Lain Allah Banjar. Wa qala ta'ala Allah berfirman pulang, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ila qaulihi ta'ala lahum maghfiratu wa rizqun karim. Ini hafal sudah pian. Rancak mendengar orang pembacaan ya Allah. Orang-orang beriman apabila mereka itu dibacakan, disebutkan, atau mereka tuh bila mendengar Allah, bila mendengar sebutan Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka itu bergetar. Maksudnya sinyalnya sampai ke Tuhan di kita. Makanya kita juga ya, kita tuh hendak benar lawan si Aisyah nih tuh, naranya Aisyah ke Aisyah gini lah. Aisyah, pilih mana? Pilih yang tak anum gini. Aisyah. Nah, hendak benar lawan Aisyah nih, oh punya lawas bener mengharap-harap menggenang-genang, punya mau puji orang Banjar mau unting atau menyingking aja kita. Maincar. Hendak benar. Sekalinya lalu si Aisyah ini di hadapan rumah mau kita berdebar tuh bang ada ya kalau. Nah, lalu melihat berdebar. Nah, ini yang disebut wajilat qulubuhum tuh. Bila melihat hati, bila melihat orang yang dikehendaki berdebar dada. Tapi mun yang lalu yang kada kita kehendaki biasa ya kita. Kenapa biasa kita kada hendak? Nah, itu maksudnya. Sama kita mun lawan Allah taala bujur-bujur cinta, ada kau mendengar naran kekasih hati, lalu pindah kayak berdebar-debar aja juga. Kayak itu tuh modelnya. Nah, orang yang hatinya berdebar-debar, rindu mendengar nama Allah disebut, lahum, mereka akan mendapatkan, lahum tuh mereka akan mendapatkan maghfirah, keampunan Allah, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Secara kata artinya kayak itu. Jadi rezeki yang mulia tuh macam-macam pemahamannya. Jadinya dapat keampunan dan dapat ma'rifat bisa juga. Dapat keampunan dan tinggi derajat bisa juga.
dapat keampunan dan misalnya masuk surga bighairi hisab, bisa juga disun karim itu artinya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati. Nah, tuh. Tetamu bacaannya lah. Bisa kada tetamu mulai tadi bacaannya mana aja yang dibaca aja. Mulai tadi sudah pina ciling-ciling mata. Nah, ada juga yang pina tapijim mata. Takut tapijim ada dingin pin bisa pana. Ada pina dingin pina tapijim bisa pana, ulun yakin sudah, hakul yakin pana bisa. Ada dingin ulun ngencau tapijim bisa pana aja tuh, pana lomba-bakanya bisa. Nyaman benar bila dingin tapijim pian bisa taguring tuh. Pina banyak bubuhan bikar, sandi bikar ya lah. Tangan ajit boleh sandi bikar lah. Bikar itu bahasa Arab ya tau lah. Artinya perawan. Ini. Banyak bubuhan perawan jalan di sini. Bubuhan pejuang subuh ya kalau. Nah. Mudah-mudahan ya bubuhan perawan nih ya kalau diangkat Tuhan derajatnya ya kalau. Nah, jar Allah Ta'ala pulang wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang amanu, fi'il madi itu amanu itu sudah belajar sifat 20. Itu arti amanu, ingatakan ya. Dibawa ke manakah artinya itu pemahamannya? Hendak pian bawa ke Mesir, itu maksudnya. Asal pemahamannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Arti amanu itu sudah belajar sifat 20. Bukan hanya beriman kepada Allah, mun masih jahil belum amanu lagi. Walaupun dia beriman sama Tuhan, tapi belum belajar sifat 20, belum amanu. Ada aku percaya yang Tuhan, ya percaya aja hadang dulu. Percaya, bujurai percaya. Tapi mau kada ada ilmunya, bisa kepercayaan kita salah. Salah etikat, salah keyakinan. Asa yakinnya sudah kuning tuh amas, japa ya soalnya tahi. Ya kalau kada kawa, dipelajari, iman tuh dipelajari. Nah, jadi arti amanu tuh keliling sudah seluruh ulama, asal ulama Ahlus Sunnah Jamaah lah, orang yang sudah. Kenapa disebut sudah? Karena fi'il madi. Sudah belajar sifat 20, menghayati sehingganya paham maksud atau makna dari ikhlas. Satu dulu. Nah, lalu sambungannya pulang ujar Nabi, ujar Allah Ta'ala, aku menjanjikan kepada orang-orang yang sudah belajar sifat 20 dan paham. Wa amilus solihati, lalu inya tadi sengaja sudah mengamalkan ilmunya. Beramal-amal kebaikan, ikhlas isinya. Nah, sebab bila kada belajar sifat 20 bujur-bujur menghayati, beramal tuh ngalih benar ikhlas. Karena ikhlas itu bukan kata-kata. Aku ikhlas saja lain itu. Munnya berucap aku ikhlas saya, itulah yang kada ikhlas. Nah, jadi sudah ikhlas ada, beramal mau amal kebaikan, maka Allah janjikan kepada orang tersebut, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim al-ayata. Maka Allah jadikan orang tersebut khalifah di muka bumi. Nah, arti khalifah itu tuh lain yang khalifah yang model kayak jadi presiden, lain itu. Maksudnya inya berisi kerajaan hati. Nah, berisi kerajaan hati. Cakap model kayak guru kita, guru sekumpul tuh, khalifah sidin tuh. Enggak itu. Kenapa sidin bisa mencapai kedudukan seperti itu? Ini pang nih, wa'adalladzi, Allah sudah menjanjikan kepada orang yang mau ikhlas, mau beramal, makanya menduduki kedudukan khalifah yang khusus. Amun secara arti secara umum kitanya khalifah berataan bagi diri kita sendiri. Nah, arti khalifah itu pemimpin. Secara umum kita ini pemimpin bagi diri kita sendiri. Kita ini memimpin tangan kita, memimpin betis kita secara umum. Tapi kan ada yang secara khusus di wilayah-wilayah yang luas. Nah, siapa mereka? Orang-orang yang mau beramal dengan ikhlas. Nah, gitu. Asal ikhlas saja insya Allah meluas. Napakah? Organisasi kabila ikhlas meluas jagarnya. Ibarat itu pulang komunitas-komunitas kabila ikhlas meluas. Napakah? Komunitas apalagi itik-itik-itas misalnya bilanya ikhlas meluas. Kenapa? Allah sudah menjanjikan kayak itu. Arti meluas di sini banyak manfaatnya bagi orang lain. Nah, gitu. Wa qala ta'ala, Allah berfirman,
Fakhullan akhadna. Nah, kata per kata dulu lah pembacaannya halus tulisannya. Fakhullan akhadna bi dzambihi. Maka tiap orang akhadna kami, akhadna itu asal makna kami ambil. Maksudnya bisa juga diartikan kami siksa. Tiap orang kena kami siksa. Bi dzambihi sebab dosanya. Banyak bahasa babiyah, sebab dosanya. Jadi setiap orang yang beramal di dunia ini bila kada bagus amalnya, nah setiap orang akhadna kami siksa bi dzambihi sebab dosanya. Paminhum di antara mereka yang berbuat dosa kada bertaubat nih. Nyamun berdosa aja pian. Insyaallah selamat aja asal bertaubat. Yang maulah kada selamat tuh kada bertaubat. Bukan dosanya kada bertaubat. Karena kada bertaubat lalu Tuhan kada mampuni. Asal mau bertaubat Tuhan mampuni ya. Nah, jadi bukan dosa sebenarnya. Sebenarnya lah secara sebab dosa itu masih proses, belum final lagi. Bila nyoba taubat Tuhan mampuni. Dosa itu kada ada bernilai lagi. Nah, lalu orang ini kada bertaubat, maka akhadna bi dzambihi kami siksa sebab dosanya yang belum bertaubat tadi. Faminhum man arsalna ilaihi hasiba. Di antara mereka yang kada mau bertaubat kami utus ya Tuhan, kami kirim kepada orang tadi hasiba, angin yang kencang. Kan ada sejarahnya ya kalau dapat puting beliung, sakampungan hancur. Nah, gara-gara sakampungan tadi ada bersembahyangan misalnya, atau mendiamakan kemaksiatan di kampung itu, sepakat saja sekata. Nah, maka sakampungan dikirimi Tuhan misalnya angin yang kencang. Wa minhum man akhadzat husayhatu. Dan di antara mereka yang kada mau bertobat ada juga yang menerkam atau yang mematikan akan orang tersebut. Sayhatu itu teriakan yang keras, teriakan yang nyaring. Lalu mendengar teriakan yang nyaring itu matian bertahan. Ada juga nang itu cara Tuhan menyiksa tuh. Ini di dunia juga nih, belum di akhirat lagi. Ada nang itu. Nah, wa minhum man khasabna bihil ardh. Ada juga yang orang-orang yang disiksa Tuhan melewat cara kami benamkan di bumi. Nah, dipatak Tuhan. Ada juga kisahnya udah patak Tuhan, tenggelam di muka bumi. Siapa ini? Nah, ada juga. Wa minhum man aghraqna. Ada juga sebahagian mereka yang kami tenggelamkan. Nah, Tuhan berkisah nih. Tuhan ini mengisahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan Quran nih turun kepada Nabi. Nabi dikisahkan oleh Tuhan kayak ini. Nah, Nabi pulang mengisahkan ke kita. Maka itu ada aja Tuhan manusia yang bahari-bahari itu nah di zaman bahari-bahari gara-gara kada ma'asin melakukan betul-betul nakum, ku kirim angin lalu matian. Ada yang ku kirim suara yang nyaring lalu kesungingan matian. Ada yang dibanam Tuhan di kada tanah tinggalan. Ada juga yang tenggelam di laut, ada juga. Nah, wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Allah kada bersifat zalim sebenarnya kepada mereka, walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka juga kada mau bertobat. Nah, itu maksudnya pemahamannya tuh. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, al munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din. Nah, orang-orang al munafiqun, orang-orang yang munafik. Nah, siapa munafik tuh ada ciri-cirinya ya kalau. Nah, tapi orang-orang munafik di sini maksudnya lah, maksud al munafiqun wal munafiqat di sini nah, orang yang meninggalkan secara sengaja tugasnya sebagai hamba di muka bumi. Tugas kita sebagai hamba di muka bumi ini secara garis besar tuh 4. Yang disebut yang tafsir wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu 4. Amun diperinci banyak benar kada hitungan kalkulator geng kada kawas sanggup menghitung. Nah, cuma 4 itu pertama tugas kita menuntut ilmu yang fardhu ain. Fikih atau tauhid, fikih, tasawuf. Tauhidnya sifat 20, Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, fikihnya madzhabul arba'ah, Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Nah, tasawufnya Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, mau belajar yang fardhu ain itu, fikih itu kan masih harus ke 4 mazhabnya dipelajari, nyanyuk kepala. Nah, kita di Nusantara ini mayoritasnya Syafi'i dipelajari. Itu pun kada seluruh barataan fikih kita fikih dipelajari. Ingat yang mana cagar digawi aja.
Kita hari-hari baudu, nah baudu yang dipelajari. Hari-hari sembahyang dipelajari, itu aja. Haji pun kada wajib juga, jangan kada haji juga, duitnya kada lihat juga, kada usah belajar haji dulu. Duitnya jangan kita lihat. Nah, berzakat kada usah belajar zakat dulu. Sehari dapat sehari habis belajar zakat kada usah. Nah, yang dipelajari yang hari-hari digawi 5 waktu nih, nah rukunnya, syaratnya dipelajari. Nah, lalu tasawuf belajar, jangan kada belajar tasawuf, sebab ujar Imam Ghazali dalam kitab Sini Ihya Ulumuddin, barang siapa kada belajar tasawuf, min alamati su'il khotimah, ciri orang meninggalnya, matinya, wafatnya su'ul khotimah, tertinggal iman. Walaupun inya bisi etikat yang bujur, walaupun ibadahnya rajin, tapi kada belajar tasawuf, min alamati su'il khotimah, alamat meninggalnya su'ul khotimah. Jadi jangan diabaikan pelajaran tasawuf ini. Arti pelajaran tasawuf itu pembersihan hati, takhliyah wa tahliyah. Nah, membersihi yang kada bagus di hati. Batu diisi pulang yang bagus-bagus, itu tasawuf. Dan bahkan tasawuf ini menurut para ulama kada ada tamatnya. Mun sifat 20 ada tamatnya. Awaludin ma'rifatullah ada tamatnya. Fikih ada tamatnya. Tapi kalau tasawuf kada bata tamatan. Kenapa? Karena tasawuf ini membina maharagu iman. Jar Nabi iman tuh tambah kurang. Bisa kuat, bisa balamah tuh iman. Nang kaya tunjuk mengaji juain dah nulama dan nukaras itu iman tuh. Nah, maka itu supaya menjaga supaya tetap stabil, nah itu tasawuf tuh. Menjaga iman itu. Yang ada lagunya yang iman di dada rasa melayangnya. Nah, supaya jangan melayang yang itu tasawuf tuh. Anunya yang netralisirnya aja kita. Nah, jadi belajar yang fardu ain satu. Imbah ninto berpikir kita ini menyempurnakan yang wajib. Apa yang wajib diwajibkan Tuhan, kita pikirkan, kita sempurnakan. Imbah itu bagi mitan pulang menambah lawan yang sunnah semampunya. Jangan bakal limpatan, semampunya aja. Ada kawa bejanggut jangan dipaksakan. Dipaksakan bejanggut mau tumbuh punya sabilah tumbuhnya. Sabilah ini dipelihara pulang. La ilaha, ada usaha dipelihara tatak ambil gunting cas. Bersupan sabilah ini kena misalnya datang kambing lalu aja kambing abah jenya habisam. Ini salah lihat kambing. Nah, jadi mun kada kau bejanggut kada usah. Sederhana saja bersikap kalau urusan sunnah kada dipaksakan. Jadi mastata'tum ittaqullah mastata'tum kalau urusan sunnah. Beda kalau wajib. Kalau wajib haqqa tuqatih. Ittaqullah haqqa tuqatih itu kalau wajib. Nah, 3 sudah. Pertama tadi menuntut ilmu yang fardu ain, yang kedua menyempurnakan yang wajib, yang ketiga menggawi sunnah semampunya. Nah, yang keempat wajiblah kita menghadap disebut sempurna khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun baisi wiritan yang dari perguruan kita. Kenapa kita disuruh berisi wiritan hanya dari perguruan? Karena guru kita ini dari gurunya. Gurunya dari gurunya terus. Yang disebut musalsal atau mu'an'an. Jangan kita berisi wiritan yang mahayabang. Ibarat mahayabang itu kayak kaliangan pagat. Di mana mengambil aja? Aku dapat di buku aja baca-baca. Nah, apa judul bukunya? Judul bukunya macam-macam aja judul bukunya bagus-bagus baca bareng sama baca ini di mana nyawa menukar di toko. Nah, berarti sanadnya sanad toko ya. Kalau an tokoin ya, nah an tokoin mengambilnya tokonya dari mana habis kisah tuh. Ini yang disebut kaliangan pagat namanya. Jadi mengambil amaliyah itu dari guru toka guru itu disebut. Sebab bilanya kadada baguru, maka syaitanlah gurunya. 4 macam ini ini yang disebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun tuh 4 macam ini menuntut ilmu yang berdoain kada kau ditinggal wajib bahkan ini pamulaan. Imbah ninto pulang menyempurnakan yang wajib, manggawi yang sunat semampunya. Berisi wiritan 4 macam ini ada di diri kita. Makanya mendapat buah dari ya'budun. Apa buah ya'budun? Tafsir Jalalain mengatakan liya'rifuni. Ini akan dapat ma'rifat yang dari Allah. Nah, ini. Sambungannya pulang. Jadi ujar Allah Ta'ala, orang-orang munafik wal munafikatu ba'duhum min ba'din. Sebubuhannya nintuh
ya'muruna bil munkar. Nah, mendukung urusan yang munkar. Jadi orang yang munafik laki-laki kah bini-bini kah mendukung urusan yang munkar, yang kada baik didukungnya. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, yang kada bagus kada didukung. Nah, itu tuh wa yanhauna, mencegah dari kebaikan, maksudnya kada mendukung. Bila urusan yang kada bagus didukung, bila urusan yang baik kada mendukung. Ini orang-orang ciri khas orang-orang munafik. Nah, Tuhan sudah memadahkan kayak itu tuh. Jadi kita jangan heran bila ada terjadi di alam semesta ini kebaikan, ngalih benar dukungannya. Bila yang kejahatan banyak benar pendukungnya. Jangan heran, Tuhan sudah memadahi kayak itu. Tuhan sudah memadahi kayak itu. Bawai sampai yang subuh ngalih benar. Untung ada pejuang subuh nih ya Allah. Nah, bawai aja kadang dutan, kada usah dibawai gen. Ya Allah. Nah, itu tuh ila qaulihi ta'ala. Nah, arti ila qaulihi ta'ala itu sambung terus baca aja sini sawarangan situ sampai wala'anahumullahu walahum 'adzabun muqim. Nah, sehingga orang-orang munafik tadi dilaknat oleh Allah dan mereka mendapatkan azab yang muqim. Arti muqim itu kekal. Muqim yang abadi. Artinya ini dapat azab itu beganaan di situ di neraka. Kada yang sementara tuh, kada memang dasar balalawasan. Jadi orang munafik ini menempati tempat minal kafirin lah. Hati-hati benar. Jadi orang munafik ini kakawanannya kan bukan Fir'aun. Yang anunya tuh yang elit-elitnya tuh di neraka. Apalagi tuh bubuhan Haman, Qarun. Itu panganunya dia kita relasinya di neraka. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wal mu'minuna, bermula orang yang beriman laki-laki, wal mu'minatu, dan orang beriman perempuan. Nah, dua-duanya nih, ba'duhum awliya'u ba', sebahagian mereka saling menolong untuk urusan kebaikan. Bini beriman, laki beriman, saling menolong. Nah, laki misalnya tak salah, bini memadahi, mengingatkan tuh. Bini tak salah, laki memadahi. Ini saling aulia tuh saling mengingatkan, saling menolong. Nah, ciri saling mengingatkan, ya'muruna bil ma'ruf, mereka saling mendukung urusan kebaikan. Nah, ila qaulihi ta'ala, sampai kepada firman Allah Ta'ala, wa ridwanum minallahi akbar. Nah, dan mereka akan mendapatkan mereka akan mendapatkan keridhaan Allah, yang keridhaan itu akbar. Akti akbar itu akbar. Ahmad Akbar ya Allah. Dzalika huwal fawzul azim. Inilah keuntungan yang paling ganal. Jadi keuntungan yang paling ganal itu adalah beriman lawan Tuhan. Ciri khas orang beriman saling mendukung dalam kebaikan. Inilah keuntungan yang paling ganal jar Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah berfirman pulang, innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Nah, bermula orang yang kada hendak, kada katuju bertamu lawan kami ya Tuhan. Nah, ini dalam benar pemahamannya nih. Kita ambil yang sederhana aja. Nah, kada mau menuntut ilmu termasuk kada katuju bertamu lawan kami. Nah, kada mau menuntut ilmu yang fardu ain termasuk orang yang kada mau bertamu lawan kami. Waradu, karena inya kada mau menuntut ilmu yang fardu ain, lalu inya jahil aja kita. Nah, lalunya kesibukannya hanya urusan dunia aja. Hobinya hanya urusan dunia aja. Nah, akhirnya waradu, mereka tuh katuju benar bil hayatid dunya, dengan urusan membanyaki harta dunia ini. Artinya indah mati ya kita. Dah akun mati kehendaknya umur 205 tahun. Tuh benar tuh sudah tuh. Orang matian beratan ya bang seikong lagi. Ngalih benar hendak nukar baris kada ada orang menjual. Orang matian beratan. Jadi jangan jawab dua panjang umur tuh terlalu lalu. Nah, mun kabul kena orang matian sudah seorang aja hidup ya kayak apa? Malah tersiksa pulang. Waradu bil hayatid dunya, kada hakun mati masih katuju di dunia hidup. Watma'annu biha, bahkan merasa nyaman lawan dunia ini. Nah, ila qaulihi,
Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Sedangkan orang-orang yang beriman bang, nya tuh katuju batamu lawan Tuhan. Nah, katuju lo batamu lawan Tuhan. Maka dunia yang ada di dirinya kada di pamalarakannya. Itu ciri orang katuju batamu lawan Tuhan. Dunia tuh ada aja. Bukan berarti kada ada, cuma kada di pamalarakannya. Nah, itu. Titik di situ. Habis dulu masalah Quran ini, nah ya masalah dalil-dalilnya sidin berkisah. Wa samaratu mubtada bahasa. Wa samaratu hadat tafakkuri, dan bermula buah dari berpikirnya kita tentang masalah yang di atas tadi. Itu buahnya nang apa? Mahabbatus su'adai. Timbul karena di hati kita kecintaan dengan orang-orang saleh, dengan kebaikan-kebaikan. Nah, dengan nikmat-nikmat yang di surga, timbul kena ketujuh kita gara-gara mandangari atau memikirkan Quran yang di atas tadi, yang penjelasan di atas tadi. Nah, timbul kena di hati kita tuh ketujuh dengan kebaikan-kebaikan, ketujuh lawan keuntungan-keuntungan yang ganal di akhirat. Cirinya ketujuh dengan orang-orang saleh. Nah, itu disebut mahabbatus su'ada. Yang kedua pulang buahnya wahamlun nafsi alal amal, mendorong diri kita katuju beramal. Nah, dan amal itu bi'amalihim, menuruti amal-amal orang-orang saleh. Katuju kita karena yang didengar cerita orang saleh, hendak kayu empat menurut. Wa takhalluqi bi akhlaqihim, dan kita timbul kena di hati katuju berakhlak dengan akhlak mereka. Mereka tuh lambat dan marah. Artinya kada pemarah aja kita. Nah, timbul kita hendak menuruti. Mereka tuh pemurah, timbul kita hendak menuruti. Titik di situ. Wa in dhahabna nattabi'u majariyal fikri, tapi jasidin mun kita ini mama dhahabna ni asal mana pergi bang. Maksudnya mun kita ni perluas pamandiran ini, nattabi'u majariyal fikri, sampai kepada seluruh tempat-tempat berpikir. Kan kita tadi kan dari atas mulai pamulan semalam, yang bagi alaika ya, banyak benar cara-cara kita nak berpikir bertafakur supaya lawan Tuhan tuh sinyalnya sampai. Banyak ada, banyak loh kok, dari memikirkan mati, dari memikirkan macam-macam, memikirkan semalam tuh berapa pertemuan sudah kita memandang masalah tafakur aja ya kalau sampai di sini. Jadi jadi seandainya kita perluas seluruh cabang-cabang, tempat-tempat jalur atau lorong-lorong kita berpikir, kharajna an maksudina minal ijaz. Ini saja sini kalau warai dari maksud kita supaya meringkas, artinya cukup sampai di situ sudah. Masalah bertafakur itu mun hendak memikirkan banyak benar di sini, ada tulisan kitab, sedangkan isi kitab ini ujar Habib Abdullah Al-Haddad untuk minal ijaz, meringkas saja. Nah, kada berdataan. Wa fima asyarna ilaihi, dan yang kami tulis di kitab ini tentang jalur bertafakur, kifayatun lil aqili. Cukup je sudah untuk yang asal mau berpikir aja sidin. Cukup je sudah. Memikirkan mati sudah semalam ya kalau. Nah, memikirkan macam-macamnya sudah. Nah, cukup enggak situ aja sidin. Nah, titik kisahnya. Wa yang bagi sedikit begini lah. Tanggung nah. Setengah jam lagi lah. Oh, nang setengah jam pinaan bener. Amun kami bahari di mata kurang, pian 2 jam duduk tuh. Jadi bila beugah pada lantai, anu panas lantai itu. Berangat kita bisa hintalogi bisa masak, aku mau dikapit di situ. Wa yang bagi ayastahdira 'inda kulli naw'in minat tafakkuri, dan hendaknya seseorang tersebut menghadirkan ketika ingin memilih satu macam dari tafakur. Kan banyak tadi macam tafakur, ya lo ingin pilih satu macam tafakur, ma yunasibuhu minal ayati wal akhbar wal athar. Nah, jadi setiap satu tafakur itu diambil, dipilih satu dalil, baik itu dari Quran maupun hadis maupun asar. Asar itu perkataan sahabat, misalnya perkataan tabi'in. Nah, jadi ada semacam penguat kita untuk bertafakur. Nah, sesuaikan mayunasibuhu, sesuai lalu kita pikirkan. Nah, kayak tadi kita memikirkan kisah apa tadi, ada ayatnya. Nah, jadi supaya menjadi penguat di kita. Waqad asyarna ila dzalika inda kulli nau'in, dan sudah jasidin kami tulis setiap cabang tafakur itu ada dalil ayatnya ya kalau.
Nah, inda kulli naw'in bi dzikri syai'in min ayatil munasabati lahu, dengan menyebutkan satu dari beberapa ayat walaupun sedikit ya tapi sesuai dengan yang kisahnya tadi. Nah, titik di situ. Wa iyyaka, dan jauhi ulihmu. Nah, ini penting benar nah. Bisa juga tapakur terlalu lantih lo salah. Wa iyyaka, jauhi ulihmu batapakur. Wat tafakura, tentang berpikir. Tu wat tafakura barisnya lah. Wa iyyaka tafakura asalnya bertambah waw itu supaya lebih lebih perhatian kita. Wa iyyaka wat tafakura, jauhi ulihmu akan berpikir atau merenung. Yang direnungkan itu fi dzatillahi ta'ala, tentang zat Allah Ta'ala. Memikirkan kayak apa zat Allah Ta'ala tuh aja. Habang kah warnanya, hijau kah, jangan itu kada boleh. Itu sesuatu yang terlarang. Atau wasifatihi, sifatnya, hati-hati juga, tetapi pintangan mana? Min haitsu, nah dari sisi tathallubil mahiyati, menuntutnya engkau akan hakikatnya. Mahiyatil hakikat itu hakikatnya. Misalnya Allah berisi zat, pian pikirakan zat Allah tuh kayak apa? Amun kita kan ada zatnya tulang, daging, urat, adalah kok Allah tuh kayak apa aja. Pikir pian kayak itu, jangan tuh. Atau sifat Allah, kudrat Allah tuh kayak apa? Terdiri dari apa kudrat Allah nih tuh? Jangan juga kayak itu. Memikirkan itu terlalu lantih naranya isdin. Memikirkan kayak itu dan berbahaya. Wa iyyaka, jauhin kayak itu. Memikirkan kayak apa hakikat zat Allah, kayak apa hakikat sifat Allah. Ada boleh kita memikirkan sampai ke situ. Nah, itu dilarang tuh. Imbah nintu pulang sambungannya wa ta'aqqulil kaifiyati. Memaham caranya tuh nah kada boleh. Memaham cara, misal Allah tadi bersifat ilmu, cara Tuhan mengetahui itu kayak apa aja, itu jangan juga. Yang penting kita tahu, kita ini diketahui oleh Allah, titik sudah. Aduh, sapi memikirkan cara Tuhan mengetahui, cara Tuhan berisi kudrat kayak apa, cara Tuhan melihat kayak apa. Bila kaipin itu kada cara mudah kayak makhluk. Pian memikirkan kayak itu. Nah, kada boleh juga nang kayak itu. Faqallama, maka banyak sekali terjadi. Jarang sekali jasidin yang banyak yang terjadi. Wala'a bidzalika ahadun. Orang yang wala'an itu asal makna aroda, menghendaki, tapi hendaknya hendak benar. Bidzalika, mengetahui hakikat-hakikat yang dilarang tadi oleh seseorang, illa, melainkan hasilnya wahawa, jatuhlah ia mahawi ta'til, pada jurang kesesatan. Nah, akhirnya ujung-ujungnya sesat gara-gara memikirkan yang kayak tadi. Akhirnya sesat. Au tawarrata fi tawarratati tasabbuhi. Nah, au tawarrata, atau orang tadi terjebak fi tawarrutati tasabbuhi, atau sibhi, itulah sibhi gina. Fi tawarrutati sibhi, terjebak di dalam jebakan kesesatan aja gini, menembus paham. Asal makna tasarupa akan Tuhan lawan makhluk. Nah, gara-gara kita memikirkan jad Allah tuh kayak apa lih ya? Kayak ini kah, kayak itu kah, akhirnya kita tasarupa akan lawan makhluk. Padahal cukup Allah tuh dikenal dengan mukhalafah lil hawadis. Nah, itu aja sudah. Allah tuh kadada sesamanya dengan makhluk, selesai. Jangan memikirkan melihat misalnya kawan bersesingut, Allah tuh kayak apa sesingutnya aja. Nanti bungul bener nih kadusan kayak itu. Waqat ruya marfu'an ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi madahina. Tafakkaru, kalian merenunglah. Apa yang direnungkan? Fi ayatillah, ay fi af'alillah, tentang perbuatan-perbuatan Allah. Allah maulah langit, pikirkan, renungkan. Allah maulah bumi, Allah menjadikan ada malam ada siang, itu yang dipikirkan, perbuatan Allah aja yang direnungkan. Wala tafakkaru fillah, ay fi dzatillah. Jangan engkau memikirkan kayak apa zat Allah Ta'ala itu. Nah, ini perintah nih. Perintah, bila kita kada maasi memikirkan zat Allah, karena bisa sesat kita. Fa innakum, karena sesungguhnya engkau lam taqdiruhu haqqa qadri, kada sanggup memikirkan kayak apa sebujur-bujur zat Allah Ta'ala. Akal kita bisi, panca indera kita bisi, tapi dua macam itu ada sanggup memikirkan kayak apa sebujur-bujur zatnya Allah Ta'ala itu. La ya'rifuhu illallah. Kada ada yang tahu kayak apa zat Allah melainkan Allah itu sendiri. Nah,
Fahadza maqasadna dzikrahu. Inilah jasidin yang kami kehendaki akan sebutannya min adabi hadhil wadhaifi. Nah, daripada banyaknya adab-adab jalur tafakur yang di atas tadi, ini yang dijaga jasidin. Jangan sampai terpikir memikirkan yang salah. Titik. Wa maqsudu mubtada bahasa. Wa maqsudul auradi, dan yang dimaksud dengan wirid-wiritan, wa ruhuha, dan ruhnya wirid itu innama huwa al-huduru ma'allah biha. Nah, kita disuruh berwirid ya sidin. Tetapi wirid itu harus ada ruhnya. Nah, apa ruhnya? Ruhnya al-hudur ma'allah biha. Hudur, arti hudur nih tuh. Hudur nih tangali sedikit memaham. Nah, kita turunkan ke bawah yaqdah. Sebab sebelum hudur Tuhan dulu memberi yaqdah, kesadaran. Nah, kesadaran bahwa yang ada ini hanya kebaikan milik Allah. Sadar dulu. Kaina hanya hudur. Nah, sadar dulu kita waktu kita beramal berwirid itu sadar bahwa kita ini sebenarnya di diri kita, gerak dan diam kita seluruhnya adalah miliknya Allah. Nah, sadar dulu itu disebut hudur narannya ma Allah. Jadi bila kita kadada hudur, kadada kesadaran di hati waktu berwirid, nah itu seperti manusia yang kadada ruhnya aja kita. Nah, ini memahami hudur dan yaqdahan ini tuh belajar sifat 20 juga. Kada. Fa'alaika bihi, maka hendaknya engkau dengan bersifat hudur waktu berwirid. Fa'alaika ay wajaba alaika bihi bil hudur ma Allah maksudnya. Lah, walan tasila. Nah, dipedahkan. Walan tasila ilaihi, engkau tidak akan pernah sampai kepada Allah. Maksudnya sampai kepada keridaan Allah malam tasluk tariqahu, selama engkau kada menjalani jalannya. Apa jalannya? Berwirid dan ikhlas. Hudur. Mun kita kada mau berwirid, kada mau hudur hati, kada mau yaqdah nih, kada mau yaqdah, kada mau berwirid, kada mau ikhlas, artinya kita kada menjalani jalan menuju keridaan Allah. Gitu tuh. Nah, wahia jalan menuju Allah tuh naqlul a'mali dhahirati. Nah, naqlul a'mali mengerjakan ibadah-ibadah zahirah yang zahir, tetapi ma'a taqallubil huduri ma'allahi biha. Nah, beserta takallupi itu dipaksakan hati ini hudur dengan Allah. Nah, pamulaan memang dipaksakan, akhirnya kada terpaksa. Ujung-ujungnya kada kawa kada. Nah, itu orang lawan Tuhan itu pamulaan itu dipaksa dulu. Imbah ninto kena begimitan lalu nyaman ingat lawan Tuhan. Ujung-ujungnya kada kawa lagi kita kada ingat lawan Tuhan itu kada kawa. Hendak kada ingat kada kawa. Nah, Fa'in wadzabta ala hada, apabila nyawa bujur-bujur memelihara lawan dua perkara ini, nah hadza itu yang tadi, yang mau berwirid, mau hati hudur, nah, mau beramal, mau hati ikhlas. Itu maksudnya hadza di sinilah. Mau kita wadzabta itu memelihara, artinya istiqamah di situ. Cak ibar sembahyang subuh nih istiqamah sembahyang subuh, isinya ikhlas, mau nang kayak itu. Apa hasilnya? Ghasyiyat ka anwarul qurbi, maka datanglah atau memancarlah akan engkau di hati engkau anwarul qurbi, memancar di hati engkau anwarul qurbi. Arti anwarul qurbi ini itu nur yang datang dari Tuhan, yang bila nur itu diandak di hati kita, tabukalah hijab antara kita dengan Allah. Itu disebut anwarul qurbi narannya. Wa fadat alaika ulumul ma'rifah, bahkan melimpah-limpah di hati engkau ilmu-ilmu yang datang dari Tuhan. Nah, ini kayak guru kita, guru Sokumpau tuh. Sidin tuh bilang baca tafsir tuh dua, pertama tafsir yang di kitab, kedua tafsir sidin yang datang dari Allah Ta'ala. Kenapa? Karena itu bang tadi fadat, melimpah-limpah di hati ini ilmu yang datang dari Tuhan. Apa inda zalika, maka ketika itu yaqbilu qalbuka 'ala Allah bi kulliyatihi. Adanglah. Aqbala yuqbilu genah, menghadap, yuqbilu qalbuka, menghadaplah. Nya salah baris, salah arti pian. Yuqbilu qalbuka, menghadaplah hati engkau 'ala Allah, kepada Allah bi kulliyatihi, seutuhnya aja kita. Jarang bahari itu seanangnya. Nah, seutuhnya lawan Tuhan berhadap. Wa yasirul huduru ma Allah subhanahu sajiyatan lahu. Jadilah hati engkau tadi selalu hudur lawan Allah Ta'ala sajiyah. Arti sajiyah itu siap, selalu siap ya kita.
Ada yang bapaksaan lagi, selalu siap hati kita ingat lawan Tuhan. Bahkan wa khuluqan rasihan. Nah, ingat lawan Tuhan itu menjadi akhlak yang marikit. Kayak budak kayak balim itu nah, kokoh. Ingat lawan Tuhan. Fatasiru, maka jadilah engkau tatakallupal huduri ma'al khalqi. Nah, fatasiru tatakallupal huduri ma'al khalqi indal hajati ilaihi. Maka hendaknya engkau paksakan dulu pamulaan. Engkau ada hulu asalnya duduk kayak tapaksa benar. Tapaksa lawan Tuhan, wah ini terbiasa. Nah, jadi karena sudah Tuhan membukakan hijab, kita lawan Allah Ta'ala akrab, lalu kita tuh lawan makhluk ini bergabung kayak tapaksa. Berbalikannya dahulu lawan makhluk yang rame, lawan Tuhan itu terpaksa. Sekarang berbalikannya lawan makhluk doang yang terpaksa. Tatakallupal hudur ma'al khalqi. Indal hajat ilahi aja, wayah bahajat aja hancur kita, masalahnya kita paksa benar. Jadi orang-orang wali itu walaupun tak kumpul bergurumut di sini, nah nya kada ada di sini. Di mana yo? Jahan, betakun apa itu? Wa rubbama lam taqdir alaihi. Nah, wa an hadhil halati tansha'ul ghaibatu wal istighraqu wal fana'u amma siwallahi ta'ala ila ghairi dzalika min mawajidi ahlillahi wa titiklah min mawajidi ahlillahi. Itu ngalih diartikan misal salah paham. Yang jelas nangka ini nah, bila kita mau mengamalkan apa ujar Allah Ta'ala tadi, mau bawirid, mau mengerjakan yang disuruh Tuhan, tapi ikhlas, ujung-ujungnya kena diberi Allah yakhdah, kesadaran. Imbah tu hudur, imbah tu hanya ghaibah pulang. Itu derajat-derajat ingat lawan Tuhan. Nah, selesaiin bertinggi aja terus tuh pangkatnya di sisi Allah Ta'ala. Nah, ini tuh titik disitulah. Wa aslu dzalika, dan bermula seluruhnya asalnya itu adalah seluruhnya tadi tuh pondasinya apa? Nah, ini penting kita tahu pondasinya. Al muwadzafatu 'alal a'mali dzahirah. Nah, ini asalnya. Jadi seluruhnya tadi pondasinya di sini memelihara benar muwadzafah 'alal a'mali dzahirah, atas amal-amal syariat yang zahir. Baik itu yang wajib maupun yang sunnah tadi atau wiritan. Nah, imbah itu pulang satu dulu lah. Yang kedua, wal mukhafadzatu, memelihara benar alaiha, kepada amal-amal yang zahir tadi. Jadi kata kawa amal zahir itu disepelekan di kita. Bah, kulit aja tuh ya kada kawan itu amal zahirnya disepelekan. Itu sudah perintah Tuhan, Bang. Tetapi ma'atakallupil huduri ma'allah biha. Kita paksakan ikhlas lawan Tuhan. Memang ikhlas itu pemulaan itu paksa juga dulu. Dipaksakan ikhlas. Tanggung dikit gini kita dua baris segini. Wahadar, nah hati-hatilah olehmu, waspadalah olehmu, antatrukal amala, nah, bahwa engkau meninggalkan amal, misalnya biwirdin dengan satu wiritan misalnya, ada menggawi lagi wirid nih, makhafatan an la taduma alaihi, takutan kalau pina kada kawa istiqamah. Nah jangan, gawi dulu masalah istiqamah kada istiqamah tuh tasarah aja dulu. Yang penting coba dulu gawi dulu. Jangan sampai kita gara-gara gair berdahulu lalu kada menggawi. Nah, ini bisa tuh Pak belum apa-apa sudah gair berdahulu. Fa inna dzalika minal hamaqah. Nah, termasuk hamaqah. Hamaqah ini dang sanak tuha bungul. Napa? Kada nyaman pun sambat ya kalau dang sanak tuha bungul. Bungul Pak bisa dang sanak tuha. Bahasa Banjarnya ada pang itu. Nah, jadi mun kita tuh lah, aku jah kulir aja membaca artikel atasnya, kalau kebina kada istiqamah aja mana Allah pada bungol nih sidin Habib Abdul Haddad memadai kada dulu adalah ujar Habib Abdul Haddad, bila kita beramal ada jadi karena takutan kalau kebina kada istiqamah, aku kuliah aja untuk ilmu aja, lu kebina kada istiqamah aja, lu kebina panas-panas tahi ayam aja. Nah, ujar Habib Abdul Haddad itu minal hamaqah, dang sanak tuha bungol. Tanda petik tambuk. Yang jangan di kita ya, kalau siapa tahu imbah kita sekali untuk ilmu sekalinya mati, haram mati syahid. Siapa tahu ya kalau. Tapi pian mah dulu mati kakak ini kan dulu nggih. Wayam bagi an la ta'amala fi kulli waqtin bihasbi nasyati wal faraghi bal. Nah, jasidin. Hendaknya engkau bahwa beramal pada tiap waktu itu bihas an la ta'amala fi kulli waqtin bihasbin nasyati wal faraghi. Nah, jangan engkau beramal itu melihat kondisi. Artinya tuh
Biar kita bahasa ini menunggu mood. Nah gitu tuh. Mood kan apa benernya? Ini ada moodnya, aku ada mood lagi aja. Lain mood nabawi, lain lagi lah. Bal yang bagi, nah, antusamma syai'an tazidu alaihi indan nasyati wala tanqusu minhu indal kasli. Nah, pemahamannya kayak ini. Hendaknya kita biar berisi amal tuh, biar menuntut ilmu tuh seminggu tuh sekali ha. Tapi tugul wayah dalam keadaan kita aur tetap digawi, wayah keadaan lapang tetap kita turun. Biar sekali ha. Atau misalnya kita membaca amaliyahan itu ada banyak, sehari itu 1000 aja salawat, ada banyak ada. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad 1000. Ada yang 10.000 tuh ada 1000 aja. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Ada banyak 1000 tuh ya kalau. Ada banyak biar duduk sakut aja dong 1000 tuh. Napa mat ya. Sakut itu ya. Lah 1000 mat gitu aja. Nah, enggak 1000 aja. Ada banyak, tetapi pang dalam keadaan sidinang rami berdagang tetap terbaca, dalam keadaan sunyi berdagang tetap terbaca, dalam keadaan apapun tetap terbaca. Ini maksud sidin. Nah, jangan melihat keadaan situasi hati, mood atau kadang moodnya. Nah, wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bin mustafa. واغفر لنا ما مضى واسعا كرمي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم